sama Kak Dwi. Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang ke sekolah minggu lagi. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk taat dan dengar-dengar, supaya kami memahami akan firman. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini siapa yang gembira hatinya ya? Pasti happy ya, jangan sedih terus. Kita mau pujikan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kalau sakit, hatinya gembira, jadi rasanya sukacita. Yuk kita pujikan hati yang gembira yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, kita pujikan lagu lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, supaya iman kita bertumbuh. Yuk kita pujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita dengerin firman Tuhan di kelas kita masing-masing yuk. Hai adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan setiap firman yang disampaikan oleh Kak Siska. Berikanlah hikmat dari Tuhan untuk Kak Siska Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mau serahkan Tuhan acara ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu, kalian pernah nggak ya bertengkar dengan saudara kalian, adik atau kakak kalian? Mungkin kebanyakan ya, mungkin pernah ya mungkin ada yang nggak pernah. Nah, kakak mau cerita, waktu dulu kakak kecil, kakak itu juga pernah bertengkar sama adik kakak. Jadi kakak punya adik laki-laki. Nah, kita itu waktu masih kecil itu bertengkarnya itu ya, kalau misalnya adik kakak godain kakak gitu ya, ngusilin, terus kakak kejar, terus habis gitu kan ya kita pukul-pukulan gitu lah waktu kecil gitu ya, mungkin bisa lempar-lemparan bantal guling kayak gitu, bisa sampai ya pernah juga sampai marah karena emosi. Kakak itu nggak sengaja nyakar dia gitu ya, sampai dia luka. Nah, tapi setelah kakak meluapkan emosi itu, apakah yang terjadi? Apakah kakak merasa puas dengan hal itu? Ternyata enggak ya adik-adik. Kakak merasa menyesal dengan hal itu gitu ya. Melihat adik kakak terluka itu, ternyata kakak itu merasa menyesal. Jadi kakak berdoa sama Tuhan ya, supaya Tuhan itu melembutkan hati kakak, supaya Tuhan itu memberikan kesabaran buat hati kakak ya, supaya lebih sabar lagi dalam menghadapi adik-adik kakak. Adik kakak ada 2 laki-laki. Nah, di dalam cerita Alkitab ini ada juga 2 orang bersaudara. Jadi Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel. Kain pekerjaannya sebagai seorang petani, sedangkan Habel sebagai gembala kambing domba. Nah, suatu hari mereka mempersembahkan persembahan mereka. Jadi Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, sebagian dia persembahkan kepada Tuhan, sedangkan Habel juga mempersembahkan kambing dombanya. Nah, kemudian saat mereka mempersembahkan, ternyata hasil persembahan Kain tidak diterima, tidak disukai sama Tuhan, sedangkan yang punyanya persembahan Habel itu diterima menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu, jadi akhirnya Kain ini merasa iri. Dia sangat marah, panas hatinya, mukanya muram. Tapi Tuhan itu Allah yang sangat baik, sehingga Tuhan itu mengingatkan Kain. Kita mau baca di dalam Kejadian 4 ayat 6-7 ya adik-adik. Waktu itu Tuhan itu mengingatkan Kain. Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, padahal Tuhan itu sudah mengingatkan Kain ya untuk berbuat baik. Tapi apa yang dilakukan Kain?
Kemudian Kain ini mempunyai rencana yang jahat. Dia mengajak Habel ke padang. Tiba-tiba Kain memukul adiknya Habel sampai Habel terluka lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain di dalam Kejadian 4 ayat 9 dikatakan, "Di mana Habel, adikmu itu?" Tapi apa jawab Kain? "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Nah, dia masih sudah melakukan kesalahan tapi tidak bertobat. Ya, adik-adik. Tapi dia tetap malah ngeles gitu ya. Di dalam ayat 10 Tuhan berfirman juga, "Apakah yang telah kau perbuat?" Jadi Tuhan sudah berbicara sama Kain. "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Ayat ke-11, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Nah, jadi karena Kain tidak bertobat, akhirnya Tuhan menghukum Kain. Tetapi memang setiap dosa dan kesalahan itu pasti ada akibatnya ya adik-adik. Karena Kain sudah melakukan dosa, jadi dia juga harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Tuhan tidak memberkati Kain. Tuhan membuat Kain menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi Tuhan juga menyertai Kain, menjaga Kain. Di ayatnya yang terakhir itu ya. Jadi tidak membiarkan orang itu membunuh Kain dengan. Nah, dari cerita Alkitab, tokoh Alkitab tersebut, kita belajar ya adik. Jangan membiarkan dosa itu menguasai kita. Karena sedikit aja dosa itu kita biarkan, itu akan menjadi hal yang serius. Dosa itu melukai hubungan manusia dengan Allah dan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita semua ini bisa melakukan kejahatan jika kita tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan itu pasti sebenarnya berbicara kepada kita, terutama kita anak-anak Tuhan ini. Tetapi apakah kita mau mendengarkannya, mau taat, atau mau melalaikannya? Kalau tadi sudah contoh yang jelas, Kain itu melalaikan firman Tuhan ya. Seandainya Kain itu mau taat sama Tuhan, ya mungkin hal tadi tidak terjadi ya. Nah, ini pilihan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita taat. Mari adik-adik kita mau lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Kita mau lebih rajin untuk sekolah minggu, saat teduh, membaca Alkitab. Kita mau rajin ikut kelompok tumbuh bersama KTB itu ya. Dengan kita rajin melakukan hal-hal itu, disiplin rohani itu akan membuat kita itu lebih bertumbuh iman kita, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, membuat kita lebih peka terhadap firman Tuhan. Kita lebih bisa taat kepada firman Tuhan. Kakak mau bacakan dulu ya di dalam Roma 12 ayat 2 ini yang selengkapnya itu firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hikmat itu adik-adik benar-benar dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan kita baru bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Jadi adik-adik kalau mau hafalkan boleh di dalam Roma 12 ayat 2a. Sampai janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami peka terhadap firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terhanyut di dalam dosa-dosa kami. Tetapi kami bisa semakin hari Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berkarya di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan Tuhan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai sekolah minggunya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.